Selamat pagi, siang, atau malam untuk Bapak Ferdi. Jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang desain database dengan studi kasus di industri vintage, khususnya pencatatan transaksi pinjaman online. Presentasi ini akan membahas bagaimana database bisa dirancang agar lebih terstruktur dan efisien. Sebelumnya saya perkenalkan dari kelompok 10. Di sini ada Raihan Kalisartono, ada Ahmad Faid Fadilah, dan saya sendiri, Pascalis Vincentio. Kita masuk ke bagian abstrak. Jadi, kalau kita lihat di abstrak ini, database yang kami rancang itu tujuannya adalah untuk mendukung ekosistem vintage secara komprehensif. Jadi, bukan cuma soal data nasabah, tapi juga produk keuangan, pinjaman, pembayaran, sampai hubungan antar data. Sistem ini dirancang supaya pencatatan transaksi jadi lebih konsisten, rapi, dan bisa diolah dengan mudah. Harapannya, database ini jadi fondasi yang kuat buat inovasi dan pertumbuhan vintage. Lalu ada di slide ketiga di sini ada unnormalized form. Di tahap awal, kita bentuk seperti ini. Di sini data masih digabung jadi satu tabel besar, mulai dari ID pinjaman, ID peminjam, nama, alamat, nomor HP, sampai pekerjaannya. Masalahnya dari bentuk ini adalah datanya rawan duplikasi dan sulit dikelola kalau jumlahnya makin banyak. Lalu kita pindah slide lagi ke slide 4. Nah, masih di unnormalized form di sini. Di sini kita bikin untuk data pinjaman detailnya. Nah, di slide ini kita lihat detail pinjaman seperti jumlah, bunga, tenor, status, tanggal pinjaman, dan sampai nama petugas dan kantor cabang. Sekilas kelihatan lengkap, tapi sebenarnya justru ini berpotensi bikin database nggak efisien. Misalnya kalau ada data cabang yang berubah, kita harus update di banyak baris sekaligus. Lalu kita masuk ke slide ke-5. Ya. Jadi setelah kita normalisasi ke bentuk 1NF atau first normal form di sini, tabel jadi lebih terstruktur di sini. Jadi data peminjam sudah lebih jelas, tiap kolom punya nilai yang tunggal, misalnya ID pinjaman, ID peminjam, nama, alamat, nomor HP, dan pekerjaan. Dengan cara ini data lebih konsisten dan duplikasi mulai bisa dikurangi. Lalu di slide ke-6, nah di sini untuk data pinjaman detailnya. Lalu untuk yang data pinjaman detail ini un- di first first normal form ini tabelnya juga sudah dipisah setiap data mulai dari jumlah pinjaman, bunga, tenor, status pinjaman, tanggal, hingga kantor cabang dibuat lebih rapi. Hasilnya database ini lebih mudah dikelola dan nggak bikin bingung kalau suatu saat mau diolah lebih lanjut. Kemudian untuk kemudian untuk anomalis ada tiga anomali yang dimana yang pertama adalah insertion anomali, di mana kita bisa menambahkan data peminjam baru jika ia belum memiliki pinjaman dikarenakan data peminjam tergabung dengan data peminjam yang membutuhkan ID pinjaman, sehingga tidak bisa menambahkan data petugas baru jika ia belum menangani satu pinjaman pun. Kemudian yang kedua ada update anomali, di mana jika seseorang meminjam pindah alamat, maka kita harus mengubah alamat tersebut di semua baris pinjaman yang dimilikinya. Sehingga jika ada satu baris yang terlewat, maka data alamat peminjam tersebut menjadi tidak konsisten. Hal yang sama juga berlaku jika seseorang petugas pindah kantor cabang. Dan yang terakhir ada deletion anomali, di mana jika kita menghapus sebuah data pinjaman dan itu adalah satu-satunya pinjaman yang pernah ia miliki, maka kita akan kehilangan seluruh data mengenai peminjam, alamat, pekerjaan, dan sebagainya.
Kemudian untuk FD notation sendiri, yang pertama ada primary key di first NF, di mana hanya ada pinjaman. Kemudian untuk partial dependency tidak ada dikarenakan hanya terdapat satu kolom pada primary key di first NF. Kemudian untuk full dependency sendiri ada ID peminjam yang berisi jumlah pinjaman, bunga, tenor, status pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan ID petugas. Untuk transitive dependency ada dua, yaitu yang pertama adalah ID pinjaman milik ID peminjam, di mana berisi nama peminjam, alamat, nomor HP, dan pekerjaan. Dan yang kedua ada ID pinjaman yang dari ID petugas, yang berisi nama petugas dan kantor cabang. Dan yang terakhir ada solusi third NF, ada tiga, yaitu ID peminjam yang berisi nama, alamat, nomor HP, dan pekerjaan, ID petugas yang berisi nama petugas dan kantor cabang, dan ID pinjaman yang berisi ID peminjam, ID petugas, dan detail pinjaman. Untuk FD diagram sendiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana ID peminjam terdiri dari berbagai kolom, yaitu seperti jumlah pinjaman, bunga, tenor, status pinjaman, tanggal pinjaman, dan tanggal jatuh tempo. Sementara ID peminjam terdiri dari nama pinjam, alamat, nomor HP, bagian pekerjaan. Dan yang terakhir ada ID petugas yang saya sebutkan sebelumnya, berisi nama petugas dan kantor cabang dari petugas tersebut. Untuk second NF sendiri, di sini kami sudah membuat lebih rapi, di mana bisa dilihat ada ID peminjam, ID pinjaman, nama peminjam, alamat lengkap peminjam, nomor HP, pekerjaan, jumlah pinjaman, dan bunga berdasarkan persen. Untuk second NF sendiri juga di bagian petugas dan tenor pinjaman juga sudah lebih rapi, di mana dapat bisa kita lihat seperti yang ada di gambar ini. Untuk third NF, ini adalah bentuk terakhir dari data yang sudah di-normalize. Seperti yang terlihat untuk tabel pinjaman, tabel peminjam, dan tabel petugas sudah memiliki masing-masing tabel. Tabelnya sudah sendiri-sendiri. Dan yang terakhir untuk SQL-nya, setelah create, eh, setelah menginput query DDL YML untuk create database, create table, dan input data, sudah bisa terlihat jika ingin mendisplay menggunakan select untuk tabel petugas, tabel peminjam, dan tabel pinjaman datanya sudah terlihat semua. Terima kasih.